Ya, sekedar informasi, di sini saya akan menggunakan nanti aplikasi ABB Illustrator 2019 ya. Bagi teman-teman yang punya aplikasinya bisa coba gunakan nanti. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk proses editing logo. Bisa Corel Draw, karena logo itu berbasis vektor, jadi saya sarankan menggunakan Corel atau Illustrator. Tapi kalau tidak mempunyai aplikasi tersebut, teman-teman bisa gunakan Photoshop. Cuman pasti hasil akhirnya akan berbeda, karena Photoshop itu memang khusus untuk aplikasi bitmap. Oke, kita masuk ke materi terlebih dahulu. Jadi materi saya tentang bagaimana membangun brand identity. Salah satunya dengan logo. Jadi logo ini sebenarnya bukan alasan utama untuk membangun brand identity. Ya, tentunya identitas ini banyak yang utamanya yang harus dibangun terlebih dahulu, seperti karakter dan seterusnya, pelayanan konsumen dan seterusnya. Tapi tidak bisa dikesampingkan logo ini, karena logo ini orang sebutnya juga sebagai identitas. Saya perlihatkan dulu. Oke. Nah, apa sebenarnya brand identity itu? Jadi brand identity ini adalah identitas nama sebuah produk atau perusahaan yang biasa diartikan dengan visual business. Jadi bisa mencoba memvisualisasikan kepada konsumen apa yang sebenarnya akan dijual atau apa yang sebenarnya terkandung dalam produk atau usaha kita. Nah, perlu digarisbawahi brand dengan brand identity pengertian yang berbeda. Jadi menurut Charles Lee dan Jos Bernhoff, jadi brand sendiri itu merupakan apa yang konsumen katakan mengenai produk Anda. Jadi bukan merek, tetapi lebih mengarah kepada pengalaman proses membangun sebuah usaha. Kalau brand identity sendiri itu berkaitan dengan bagaimana karakter bisnisnya. Bagaimana caranya bisnis ini mudah diterima atau dipahami oleh konsumen. Tentu ini sering dikaitkan dengan desain logo, misalnya meliputi tentang bagaimana penyampaian karakter bisnis dan komitmen nilai sebuah produk, value-nya, agar konsumen ini dapat mengenal lebih dalam lagi. Banyak aspek nanti akan kita bahas mengenai aspek warna, simbol, kemudian font juga dan sebagainya. Nah, kalau kita cerita sedikit, kita mencontoh tentang bagaimana membangun brand yang kuat gitu. Banyak sebenarnya contohnya, salah satunya saja misalnya membangun brand air mineral. Jadi yang tertangkap di pertama kali kalau kita sebut merek saya air mineral itu akan yang pertama kita ingat itu kita sebut saja Aqua misalnya, atau mie instan. Pasti yang pertama kita ingat adalah merek Indomie. Nah, itu proses membangun brandnya. Tentu teman-teman bisa nanti cari biografinya bagaimana mereka membangun brand itu. Jadi ada proses pengalaman yang tidak instan di situ. Nah, bagaimana setelah itu baru mereka membangun yang namanya brand identity untuk memperkuat lagi. Lanjut, bagaimana cara merencanakan strategi dan konsep secara matang. Ini yang harus planning kita sebutnya. Ini yang pertama itu jangan menghabiskan waktu hanya bergelut untuk mencari sebuah nama. Nama itu penting, cuma dikesampingkan dulu. Jadi dibutuhkan sebuah strategi dari hal-hal yang sepele dulu, yang ini yang menjadi aspek penting, yaitu budaya, kemudian nilai pelayanan, kemudian apa yang akan dijual, bagaimana terus pelayanan konsumen nanti. Itu dulu yang harus dipikirkan. Kemudian targetnya, target pasarnya atau marketplace-nya, teman-teman harus menggunakan data yang akurat untuk menentukan targetnya dari brandnya. Misalnya teman-teman mau buat brand bajunya apa dulu, misalnya kemeja, ataukah misalnya fashion hijabnya mulai mana dulu. Kalau formal yang mungkin itu dijual ke anak muda yang modis misalnya, atau jilbab yang modis, dan mungkin itu akan target misalnya ke ibu-ibu misalnya. Jadi target kita mau jual di mana itu.
konsumen dan target pasarnya. Kemudian perhatikan hal kecil yang kadang dilupa. Ini dari segi logo misalnya atau brand. Yang pertama tagline, ini harus ada supaya menambah kuat ingatan orang terhadap nama brandnya teman-teman. Contoh misalnya Indomie, itu ada tagline-nya seleraku, Indomie seleraku. Kemudian dari segi warna ini penting karena menunjukkan karakter suatu produk. Kalau teman-teman misalnya jual produk anak-anak misalnya, itu tidak boleh memakai warna hitam. Jadi untuk produk yang berbau dengan anak itu harus yang berwarna cerah. Kemudian teknik tipografi atau penyusunan font, penyusunan huruf itu harus disesuaikan dengan brand teman-teman. Dan mungkin misalnya teman-teman ada perusahaan telepon misalnya gitu, teman-teman punya misalnya bank itu teman-teman tidak pernah akan dijumpai fontnya itu yang tidak formal atau yang sulit dibaca. Biasanya untuk formal saya itu untuk perusahaan yang misalnya kayak bank atau perusahaan yang bersifat formal, fontnya juga mengikuti. Nah, hindari kata-kata yang berbau hard selling atau memaksa. Jadi ada kalimat memaksa, ayo beli misalnya, untuk hindari. Kemudian jangan berpatokan terhadap pesaing. Jadi teman-teman harus fokus menciptakan gaya atau ciri khas tersendiri. Mencari kompetitor itu penting bagi saya untuk bukan ditiru tapi dicari perbedaannya. Jadi kalau kompetitornya teman-teman ini sudah menggunakan pola yang A misalnya, teman-teman cari pola B. Jadi bukan untuk ditiru tapi dicari perbedaannya, apa yang tidak ada di situ kita gunakan. Kemudian fokus, ini yang jarang brand-brand yang jatuh itu biasanya karena ini tidak fokus atau konsisten terhadap produk atau usahanya. Jadi teman-teman harus perkuat fondasi, jaga konsistensi agar konsumen semakin setia dan bertambah. Contohnya misalnya teman-teman buka usaha hijab, tapi seiring waktu teman-teman buka usaha kue dengan brand yang sama. Ini sesuatu yang beda. Kalau teman-teman fokus usaha pengembangan produk, baiknya berhubungan dengan hijab, misalnya tambah produk baju atau celana misalnya, atau sepatu. Nah, itu teman-teman harus fokus di situ. Kemudian gunakan berbagai referensi atau literatur terhadap baik itu kompetitor maupun ilmu tentang buku-buku tentang dunia usaha. Nah, tentunya bagaimana cara menciptakan identitas. Jadi kita harus wajib mengetahui bagaimana kompetitor membangun brandnya mereka. Contohnya seperti warna apa yang mereka pilih untuk logo misalnya, atau simbol dalam logo dan ukurannya dan sebagainya. Dengan mengetahui karakter brand yang dimiliki pesaing, tentu kita akan lebih mudah untuk menentukan bagaimana pembeda tadi yang saya bilang. Jadi belajar dari brand identity, kita ambil contoh brandnya Starbucks. Nah, kalau teman-teman perhatikan bagaimana dia membangun brand identity ini dengan menggait atau lebih dekat dengan pelanggan, mereka menulis nama pelanggan di jelasnya. Kalau teman-teman perhatikan, kemudian ketika proses pembuatan itu biasanya kita akan suruh menunggu di tempat duduk misalnya atau apa, nanti dia akan manggil nama kita. Itu ada proses pendekatan, lebih mengenal konsumen. Di bank pun demikian, biasanya ditanya dulu atas nama berapa. Nah, nanti proses kalau kita misalnya membuka rekening atau apa, dia akan pihak CS akan berulang kali menyebut nama kita, bapak ini. Itu untuk membangun brand identity yang jarang konsumen ketahui. Kemudian brand, kita masuk ke brand. Jadi harus membuat sebuah merek yang susah ditiru atau anti mainstream. Yang penting buatlah brand yang unik, mudah ingat dan memiliki nama jangka panjang. Jadi tidak ada lagi nanti perubahan nama misalnya. Jadi memang betul-betul di konsep, ini nanti jangkanya panjang nama ini. Nah, saya ada sedikit tools-tools yang teman-teman bisa gunakan untuk bantuan mencari nama brand. Jadi ini ada dari Shopify, ada List, ada juga yang Nest. Jadi tinggal dicari saja, misalnya teman-teman ini ada di gambarnya.
screen kan. Dan teman mau buat brand kopi. Nah di sini ada ditulis saya kopi kemudian di generate. Sini ada muncul semua nama kopi atau nama brand kopi yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau kita mau buat unik, coba cari nama yang sudah ada di sini. Memang agak ribet dicari satu persatu. Ini ada beberapa di bawah lagi. Kalau teman-teman buka, nah kalau teman-teman mau pikirkan nama jangka panjang, sebaiknya diluangkan waktu untuk mencari nama yang tidak ada di sini. Okay, next. Nah, kemudian warna apa yang menjadi warna utama dalam brand kita, logo kita. Kemudian font apa yang digunakan. Di sini saya sedikit ini salah satunya saja. Kalau teman cari di website itu akan banyak web yang menyediakan situs untuk mencari warna yang kombinasi warna yang tepat. Salah satunya di colors.co. Nah ini sudah ada muncul. Nah, teman-teman gunakan kalau mau gunakan pasti sarannya tipsnya untuk membuat logo jangan lebih dari 3 warna. Nah kalau teman-teman memastikan misalnya ungu dengan ungu tua ini agak masuk, atau ungu dengan yang ini. Nah ini pun lengkap dengan kode warnanya. Teman-teman bisa menggunakan ini. Kemudian untuk mencari kombinasi font yang bagus digunakan, biasanya untuk antara nama brand dengan tagline. Ini teman-teman bisa gunakan di canva.com dan masuk di font combination. Teman-teman tinggal klikkan cari jenis fontnya apa. Saya cari kemarin di Comic Pro, dia masukin kombinasinya itu dengan font Quicksand. Jadi contohnya sini seperti ini. Oke, kemudian ada namanya promotion atau strategi media sosial. Saya sebutnya sebagai the power of sosmed. Yang harus dibangun itu bagaimana cara mempromosikan. Apalagi zamannya sekarang itu media sosial ini adalah salah satu promosi yang tidak memerlukan biaya mahal kita keluarkan dibanding dengan pasang iklan misalnya di spanduk atau di baliho atau apa. Nah ini cukup memudahkan kita dalam proses promosi. Teman-teman bisa sosial media gunakan sekarang ada Facebook, ada WhatsApp Business. Nah yang paling tinggi cara kalau teman-teman mau promosikan itu bisa di Instagram sekarang paling ini. Nah ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan ketika mempromosi di Instagram. Yang pertama itu lengkapi akunnya dengan keterangan jelas. Jadi di deskripsinya itu kalau bisa dijelaskan situ apa yang produknya dijual. Kalau ada nama webnya bisa, atau nama email, kemudian kontak yang bisa langsung ke website bisnis misalnya, itu ditaruh di sini deskripsinya. Kemudian tentukan tema konten yang akan dibagikan ke akun Instagram bisnis. Kontennya harusnya hijab. Kontennya seperti ini yang menarik perhatian. Jadi ini namanya feed Instagram itu ketika orang masuk di profil Instagramnya, nah ini akan muncul seperti ini. Jadi ada kombinasi. Nah ini saya coba saya mengelola akun Microsoftnya seperti ini. Saya bangun feednya di Instagram seperti ini agar orang menarik, jadi tidak monoton, jadi orang akan tertarik melihat profil Instagram. Kemudian posting secara konsisten, jadi ini menunjukkan bahwa produk kita konsisten dalam menjual, minimal 1 hari 1 postingan. Kemudian gunakan hashtag. Hashtag ini penting untuk orang lain mudah mencari kita, misalnya kita hijab atau Alessa Imar misalnya. Tapi saya sarankan untuk brand ini teman-teman harus perhatikan lagi produk apa yang teman-teman jual, misalnya hijab sari, gunakan hashtag itu karena orang tidak semua tahu brand kita. Jadi biasanya dia akan mencari di kolom pencarian yang berkaitan dengan apa yang mereka cari. Kemudian bangun relasi dengan akun-akun bisnis sejenis. Misalnya teman-teman jual hijab, teman-teman coba bangun relasi dengan akun bisnis yang menjual baju misalnya. Nah ini bangun relasi. Kemudian lempar followers ke web jualan kamu. Jadi biasanya itu memang teman-teman bisa pakai short link, bisa bikin LY atau pakai SID untuk ditampilkan di deskripsi ini.
Jadi ketika orang klik dia akan langsung masuk ke akun WhatsApp-nya teman-teman langsung tanpa harus menyimpan nomornya dan seterusnya. Jadi memudahkan konsumen. Dengan berikan promosi khusus dengan syarat, saya ada giveaway misalnya atau pembelian 3 produk, itu gratis ongkir misalnya. Jadi gunakan itu di awal promosi. Kemudian berikan konten visual dengan logo brand. Jadi usahakan setiap teman-teman share di Instagram foto misalnya harus menggunakan ini diselipkan nama brand itu, supaya ketika ada orang yang misalnya repost, orang akan sudah oh ini miliknya Alisa Hima misalnya, ini ada brandnya. Kemudian endorsement, kalau teman-teman di awal-awal agak susah membangun followers misalnya untuk konsumen, bisa teman-teman menggunakan jasa endorsement. Jadi tiap-tiap daerah itu pasti punya, bahkan di Shopee saja itu ada selebgramnya, jadi bisa digunakan, itu yang berbayar. Kemudian kita masuk ke logo. Jadi apa itu sebenarnya logo? Logo adalah suatu gambar sketsa yang memiliki apa tertentu atau mewakili suatu produk atau organisasi atau negara atau lembaga. Jadi logo ini sebenarnya lebih ke nama panggilan. Kalau misalnya kita asosiasikan kepada orang, jadi orang akan memiliki nama lengkap, logo ini nama panggilan. Sebuah logo dapat memiliki elemen seperti tulisan, logogram, gambar, atau ilustrasi. Jenis logo ini ada terbagi dua. Jadi ada namanya logo type. Logo memakai wordmark atau kata-kata yang mengusung tipografi. Jadi pengusaha huruf, contohnya misalnya Coca-Cola. Dia logo ini memakai font yang menuliskan nama brandnya langsung. Kemudian ada yang logo memakai ikon atau simbol atau ilustrasi, misalnya di Instagram, atau menggunakan istilah, ada yang cukup menggunakan C saja untuk logo Carrefour, ya logonya menggunakan istilah C. Kemudian ada yang menggabungkan antara keduanya, logo simbol dengan tulisan, contohnya Firefox misalnya, atau yang lain, atau KFC. Nah ini syarat yang harus dipenuhi itu mencari bentuk yang menarik, bisa dari segi kemasan, kemudian cara penyajian, kemudian interior toko, kemudian desain website, desain media sosial yang tadi di Instagram, kemudian penampilan karyawan. Nah kalau teman-teman perhatikan karyawan, salah satunya kita akan ambil contoh misalnya Carrefour, itu akan nampak biasa kalau karyawannya hanya menggunakan kemeja biasa atau bebas, baju bebas. Dia akan menarik ketika ada seragamnya, misalnya termasuk McD, KFC digunakan seragam untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian interior toko. Jadi kenapa Starbucks itu kopinya itu paling murah, ya mungkin 50 ribuan dibanding dengan misalnya kopi-kopi yang di pinggir jalan, warkop misalnya. Padahal dari segi kualitas rasa sebenarnya tidak terlalu beda. Jadi yang sebenarnya orang Bali itu bukan kopinya mungkin ya modal 5.000 atau 10.000, tapi yang dibeli adalah kenyamanan ketika dia ada di sana, kemudian wifi misalnya, kemudian ketenangan interiornya ketika dia foto menarik. Kemudian apa sebenarnya dampak uang karena proses pembuatan mobil itu. Jadi menurut penelitian 90% akan mengambil keputusan secara cepat untuk membeli produk orang karena warnanya. Jadi produk warnanya yang lebih menonjol dapat dikatakan mudah dikenali atau diingat orang. Contohnya kalau teman-teman perhatikan beberapa restoran yang cepat saji, itu warna apa yang paling dominan? Pasti selalu merah. Terus misalnya KFC, misalnya McD, itu rata-rata warnanya merah. Karena merah itu mempengaruhi ketertarikan orang untuk dari jauh kelihatan. Saya ambil contoh dengan McD. Ini ada produk terbarunya yang McCafe. Nah, ini kalau teman-teman paham dengan warna ini, teman-teman akan paham, oh kafe ini, McCafe ini menjual kopi, karena kopi itu identik dengan warna coklat. Karena itu warna kopi itu biasanya logonya itu kan bukan hitam, coklat, atau yang warna gelap.
itu dari segi penyelenggara. Kemudian konsolidasi bahasa dengan template. Nah, untuk semacam ini akan memberikan bisnis Anda tampil dengan bahasa yang lebih terpadu dan konsisten dan profesional, baik dari caption di sosial media maupun dari segi misalnya persuratan dari segi email. Dan coba untuk lebih banyak bicara menggunakan bahasa yang lebih akrab. Jadi gunakan template yang misalnya kayak bahasa yang sama dari setiap misalnya caption, atau kalau mau menggunakan lebih akrab bisa pakai kalau misalnya guys atau soft misalnya. Nah, konsisten di situ kata-kata yang menggunakan bahasa yang akrab dengan konsumen. Kemudian fleksibilitas. Logo ini mencerminkan identitas diri dari sebuah brand. Jadi fleksibilitas ini maksudnya dari logo itu bisa masuk di semua warna. Misalnya ada mau pasang iklan misalnya tempel atau sponsor misalnya mau pasang di spanduknya kegiatan itu, dia masuk di situ. Atau dari segi pembuatan logonya yang simple. Jadi jangan ribet, karena kalau simple itu dari jauh sudah kelihatan, oh ini logonya brand A misalnya. Kita ambil contoh ya, Gojek misalnya, logonya yang dulu dan sekarang itu sudah berubah. Kalau yang dulu itu ada agak ribet tampilannya, sekarang lebih simple. Nah, itu fleksibilitas ketika dipasang dimanapun, misalnya di baju tapi itu dari jauh kelihatan, oh ini logonya Gojek misalnya. Oke. Mungkin itu sedikit, ini hanya penjelasan tentang cara pembuatannya. Pembuatan logo bisa dengan teknik tipografi, cara pemilihan warna dan bentuknya, keseimbangannya, selera konsumen misalnya, atau riset ini bisa ada dua, jadi bisa dengan cara komputer atau bisa dengan brainstorming, pertukaran pikiran dengan teman misalnya atau apa, teman buat sampai ke bagaimana kira-kira tampilannya. Jadi karena yang penilaian yang paling berat itu adalah orang lain. Mungkin itu dari pemaparan materi saya. Kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Jadi saya gunakan aplikasi Adobe Illustrator. Ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini untuk start new file secara cepatnya, ini ada template yang sudah digunakan. Artinya ukuran kertasnya. Ini ada ikon S untuk misalnya teman-teman membuat user interface untuk web design untuk tampilan mobile misalnya. Nah, ada tampilan YouTube untuk thumbnail misalnya bisa. Nah, ada tampilan web, ada ukuran postcard, ada ukuran kertas A4. Nah, kalau teman-teman mau membuat lembar kerja baru selain dari sini, teman-teman bisa pilih di sini create new. Open ini untuk membuka file yang sudah pernah disimpan. Kita mau buat baru, create new. Nah, ini untuk tampilan dokumen. Sini kita disuruh untuk memilih lembar kerja kertasnya bagaimana. Untuk presenter ini filenya, misalnya kita contoh latihan logo misalnya. Nah, kemudian ada ini kalau teman-teman membuat custom, jadi 20-29 ini kurang 4. Enggak pilih kalau logo itu harus dengan, kalau saya sarankan dengan bentuk persegi, harus sama ukurannya, misalnya 2x2 2x200 mm. Ini tidak perlu dipilih orientasinya karena kalau kita pilih landscape pun nanti ukurannya tetap sama. Nah, di sini bisa teman-teman pilih ukurannya, bisa inci, bisa sentimeter, bisa pixel. Tapi di sini kita gunakan saja milimeter. Kalau teman-teman mau pilih sentimeter bisa, milimeter biasanya yang paling banyak digunakan. Oke, setelah itu modelnya saya nyalakan. Sudah di grid. Oh ya, sebelumnya di sini ada banyak tampilan yang tadi di depan, ada versi mobile, ini ada merek-merek HP yang bisa digunakan, ada Samsung, dan seterusnya. Kalau tampilan web ada di MacBook dan seterusnya. Kemudian ada di ini untuk model kertas, ada model legal 4 dan seterusnya. Oke, kita langsung create.
ada tusnya di samping. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan kalau ada software menggunakan Corel, Photoshop itu hampir semua toolsnya sama penggunanya dan namanya pun hampir sama. Untuk yang misalnya kayak tool atau pencil itu biasanya digunakan untuk menggambar, misalnya pilihan file text, daily text biasanya untuk membuat kalimat. Nah, di sini akan saya demokan kemarin saya dikasih kita ada customer yang ingin dibuatkan logo with chat namanya chat. Jadi saya pribadi bukan orang yang pintar menggambar, kan saya biasa cari referensi itu di Google. Jadi bisa cari coba cara kalau saya tidak bisa menggambar sketsa di kertas, bisa coba cari di Google, gunakan pencarian dengan brand yang sama. Misalnya kemarin aplikasi itu chat, jadi aplikasi chatting, jadi kayak WhatsApp dan sebagainya. Kan itu agak mempermudah saya dalam proses pencarian referensi. Jadi saya ketik logo chat, kita akan muncul semua referensi situ. Tapi jangan ditiru, dijadikan saja referensi sebagai gambaran mau dibuat bagaimana nanti. Oke, saya ketik dulu untuk teks ini untuk mengetik teks ini untuk pilihan warnanya bisa diklik 2 kali mencari. Biasanya itu untuk saya ambil untuk warna hijau, biasanya untuk itu seperti kayak warna lain yang dikasih ini hijau. WhatsApp juga pun hijau, makanya saya ikuti warna. Tapi kalau teman-teman mau cari warnanya bisa dari berbeda dengan kompetitornya. Itu saya gunakan saya warna ini saja. Kalau teman-teman tahu kode warnanya bisa langsung diketikkan sini. Ini kalau langsung ketika teman-teman ketik semua di sini, itu akan langsung muncul kode warna. Nah, misalkan kalau saya besok jangan lagi diubah kodenya supaya warnanya tetap sama dengan ini. Saya tulis dulu aplikasinya, diklik 1 kali ketik namanya with chat. Kembali ke selection tool untuk mengatur ukurannya. Nah, teman-teman harus tahan shift supaya bentuknya tidak goyang. Ini kalau saya tidak tindis tahan shift, dia akan lonjong, akan sulit. Nah, makanya ditahan shift supaya bentuknya tidak berubah. Ini nama aplikasinya Microsoft itu. Kalau mau warnanya jadi di tipe dulu, kemudian download, kemudian pilih kali, kembali ke selection tool. Untuk pembuatan logo kemarin saya coba sketsakan itu huruf C nya sama, jadi saya pakai inisial tadi, logo type, metode logo type, logo crown. Jadi saya mengambil inisial dari nama aplikasinya, saya huruf C untuk nanti saya akan modif. Biasanya chatting itu identik dengan saya ikuti dengan logo WhatsApp, jadi ada kayak semacam balon stick, jadi balon kalau di kartu itu berbicara kayak balon itu. Bisa coba demokan. Salah satunya saya tidak terlalu expert juga. Hansip, bagusnya Illustrator itu ada ukuran langsung width dengan height-nya yang disampingkan, bisa langsung dilihat berapa. Kemudian kita membuat huruf C yang stay, jadi di copy, jadi cara kopinya Ctrl C dan Ctrl V saja. Untuk memperkecil sangat tahan sini ditaruh ke ini. Nah, untuk di tengah ini kita kembali ke sini untuk monitornya. Nanti akan muncul di tinggi, kalau dia akan sudah di tengah itu akan muncul center.
bedanya kita ganti warnanya dan kita hilangkan garis warna hitam ini. Kita pilih 0. Warna hitamnya akan hilang. Oke, untuk mengikat ulang juga kita hilangkan garisnya. Untuk membuat garis ini kan tidak kelihatan karena kita sudah ubah warnanya, kita hilangkan. Dan untuk memunculkan garisnya, teman-teman pilih yang di bawah ini. Garis satu kali, kemudian pilih warna hitam. Nah, kita akan membuat huruf C. Dan caranya kita potong di sini. Jadi kamu cari rectangle tool atau kotak, nah ditarik garis seperti ini. Kemudian di blok yang di belakangnya, cara tahan shift, jadi tahan kembali ke sini, seleksi. Untuk memotong, teknik memotong itu ada di Corel, ada di Photoshop, ada di Illustrator, dan membuat sama. Caranya kembali ke seleksi itu, kemudian di blok klik satu kali, kemudian tahan shift, klik satu kali, dan tahan shift lagi, dan untuk memotong kedua. Ini ada di Windows, di sini harusnya ada muncul, kalau tidak ada cari di Windows, cari pad. Tekniknya ada di sini. Nah, kita pakai saya akan membuat bentuk balon stick tadi, balon. Jadi kalau teman-teman mau modify, misalnya mau tambah gradient, teman-teman pilih ini gradient tool. Sini ada pilihannya. Kalau mau di bawah misalnya dari untuk mengganti arah gradiennya, misalnya kita dari bawah ke atas, ini ada di sini, di sudutnya diganti sama 60. Kalau 60 ini dari atas bawah, berarti kita harus cari di minusnya.
berbagai sisi